Mak, pulang. Chan, bangun Chan. Chan, Chan. Chan. Anak-anak udah nungguin tuh. Guys, ayo. Nah. Kita bikin video. Chan, bangun Chan. Woi, Chan. 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 Selamat siang pemirsa, saya Afdal. Dan saya Syafia, kembali lagi bersama kami di ABC News. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan influenza. Influenza itu sendiri sudah sering kita dengar, merupakan penyakit menular sistem saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, pada akhir tahun 2024, tepatnya pada bulan November, terjadi lonjakan mulai dari 2,4% akan meningkat di bulan Desembernya menjadi 8,8%. Penyakit ini sering dianggap remeh oleh masyarakat. Pada sejatinya, penyakit ini dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, berat, atau bahkan menyebabkan kematian pada penderitanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk pencegahan dan pengobatan supaya penyakit ini tidak menyebar luas di negara kita. Selamat pagi anak. Selamat pagi, Pak. Oke, baik anak-anak. Pasti sebelum tugas Bapak kan kalian sudah belajar tentang influenza ya. Nah, coba jelaskan satu dari kalian apa itu virus influenza. Baik Pak, izin menjawab. Jadi virus influenza itu jika dibagi berdasarkan infeksinya, dia itu ada beberapa tipe, yaitu ada tipe A, B, C, dan D. Oke, mungkin Alfa bisa lanjut coba. Oke, baik Pak. Jadi tadi kan udah disebutkan ada beberapa tipenya nih Pak. Jadi untuk tipe A dan tipe B ini bisa menyebabkan endemi musiman. Nah, kalau untuk tipe A ini dia bisa menyebabkan pandemi karena adanya kemampuan untuk menyebar dari protein tubuhnya. Lalu untuk tipe C itu juga bisa, namun dia menyebabkan gejala yang ringan aja. Kalau untuk tipe D itu biasanya dia menyebar pada hewan ternak Pak. Nah, seperti itu. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silahkan. Baik Pak, sebelumnya saya ada membaca dari salah satu literatur menjelaskan terkait dari virus influenza. Nah, di dalam literatur itu yang saya baca Pak, kalau ada cara kerja dari virus influenza itu ada yang namanya antigenic drift sama antigenic shift. Itu apa ya Pak? Kalau boleh tahu? Aduh, pasti kamu tadi malam nggak belajar ya, makanya nggak tahu. Coba kamu nonton di YouTube dulu dah, biar kamu bisa paham tentang influenza ya aja ya. Halo everyone, welcome back to Gemas Vlog. Jadi kita baru aja selesai kelas. Halo. Nah, tadi kita kelas tentang influenza. Jadi membahas bagaimana virus influenza itu menyerang tubuh. Nah, yang menarik itu ada dua mekanisme dari virus influenza itu sendiri. Ada antigenic drift dan ada antigenic shift. Nah, biar seru kayaknya aku mau nanya anak-anak yang masih ada di kelas. Ada lumayan banyak ya. Kita tanya-tanya kayak semacam kuis gitu tentang mekanisme dari virus. Kira-kira siapa nih gengs yang bisa kita serang nih dengan kuis mendadak? Di sini lumayan masih banyak ya. Langsung aja nih. Halo Peter. Halo. Nah, jadi ini namanya Peter. Halo guys. Halo guys. Nah, jadi Pet, tadi kan kita baru aja belajar tentang mekanisme virus juga kan. Yes, Salah satunya itu ada antigenic drift. Yes. Nah, coba Pet, apa sih itu antigenic drift, Pet? Oke, jadi gini Gab,
virus itu kan kayak punya muka lah istilahnya kan. Nah, antigenic drift ini adalah mukanya si virus yang berubah sedikit demi sedikit secara perlahan. Nah, lama-lama tubuh kita nih yang istilahnya udah pernah kenal dengan muka virus yang lama itu jadi agak lupa dengan muka virus yang berubah jadi baru. Nah, karena itulah sistem pertahanan tubuh kita tuh bisa kecolongan, Makanya tubuh bisa diserang gitu ya. Ya, jadinya untuk mengenali si virus yang mukanya lama nih kayak udah lupa, jadi kecolongan lah gitu istilahnya. Oke, Maka dari itu penting banget buat pembaharuan vaksin supaya pertahanan tubuh kita tuh bisa melawan si virus yang udah mukanya berubah jadi baru. Oke. Jadi gitu, Gem. Nah, itu penjelasan dari antigenic drift. Yes, kalau gitu aku mau nanya nih sama Gem. Aduh, jadi aku yang kena Iya. kuis mendadak ya. Kan selain antigenic drift ada lagi antigenic shift. Ya, Nah, itu apa benar. tuh? Nah, pertanyaan yang bagus karena itu akan dijawab oleh langsung Nindi. Hai Nindi. Halo. Nindi, tadi ada Ya. pertanyaan dari Peter Nindi. Apa itu? Apa, Pet? Apa itu antigenic shift? Nah, Oke, jadi antigenic shift pada virus influenza terjadi ketika adanya virus baru yang muncul akibat rekombinasi genetik antara dua atau lebih virus influenza yang berbeda. Nah, perubahan ini yang akan memunculkan varian virus baru dengan kombinasi protein permukaan yang baru nih, Gem. Nah, makanya dari itu sistem kekebalan tubuh kita ini akan lebih sulit mengenali virus dan melawan virus itu. Jadinya orang-orang akan lebih rentan terkena penyakit, lalu bisa jadi pandemi yang hebat deh. nah itu Pet, kejawab nggak Pet? Kejawab. Nah, Thank you, jadi, Nindi. jadi itu adalah penjelasan dari mekanisme virus influenza ya guys ya. Yes. Nah, semoga jadi paham bagaimana untuk mencegah daripada sebelum kita kena virusnya kan. Yes. Oke guys, itu aja tadi penjelasan singkat lah ya untuk mekanisme dari virus influenza itu sendiri. Nah, habis ini kita bakal ada diskusi kelompok. Jadi, see you on the next vlog. Bye. Virus influenza dapat menyebar melalui droplet yang keluar dari saat berbicara, batuk, dan bersin. Penularan virus influenza ini berisiko tinggi pada usia di atas 65 tahun, anak-anak kecil, wanita hamil, dan pasien dengan penyakit kronis. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan untuk pasien dengan resiko yang tinggi ini. Ketika virus influenza ini nempel dan masuk ke sel-sel di saluran napas kita, kayak di tenggorokan ataupun cabang-cabang kecil paru-paru, nah di dalam sel itulah virusnya berkembang biak. Alhasil sel-sel kita jadi rusak dan meradang. Terus soal gejala munculnya biasanya cepet banget tuh kerasanya. Badan kita butuh sekitar 3-4 minggu buat benerin lagi lapisan sel yang rusak itu. Gejalanya sendiri macam-macam sih, biasanya langsung demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, badan pegal-pegal, pusing, dan pokoknya lemes banget deh. Halo Bang, di sini kami lagi ngadain kuis nih. Abangnya beruntung. Abangnya mau nggak jawab kuis pertanyaan dari kami? Boleh lah. Oke, jadi pertanyaan pertama ya Bang. Gimana sih cara mendiagnosa penyakit influenza? Jadi kalau menurut saya sendiri untuk diagnosanya itu sepengetahuan saya bisa dilakukan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu bisa dapat berupa RT-PCR ataupun kultur virus. Selain itu bisa juga dilakukan tes dengan antigen melalui swab tenggorokan. Oke, jawabannya bagus banget ya. Tapi saya ada pertanyaan lanjutan nih. Jadi kalau influenza tuh bakalan komplikasi gak ya? Kalau itu sih saya kurang tahu sih. Kakak ini tahu nih. Oh iya, boleh banget Kak bantu jawab. Iya, makasih Kak sebelumnya. Jadi komplikasi dari influenza itu sendiri dapat berkembang menjadi pneumonia, lalu ada laringotrakea bronkitis dan bronkitis. Itu dapat menyebabkan kematian pada lansia yang usianya lebih dari 65 tahun. Oke, jawabannya bagus banget nih. Jadi kakak dan abang berhak mendapatkan 1 kantong Indomie. Ini ya Kak. Makasih Kak. Oke. Oh my god. Oke, sekian segitu dulu dari Bang Arsyad. Kameramen ada yang mau disampaikan nggak? Sini aku yang pegang. Mungkin kalau dari aku ya, untuk pencegahan influenzanya itu bisa dengan memberikan vaksin influenza untuk masyarakat yang punya risiko tinggi. Kemudian bisa juga dengan pemberian edukasi terkait gejala, pola penyebaran serta pengobatan dari influenza. Oke, bagus banget nih. Baterainya habis. Duh, kok kameranya nggak hidup-hidup ya? Udah hidup kok, Bren. Oke.
Nah, kita tadi kan sudah mendengarkan penjelasan teman-teman kita yang keren-keren kece habis ya Brenda ya. Nah, tapi masih ada yang kurang gak sih? Iya, sepertinya kurang tentang pengobatannya ya. Iya sih. Nah, gimana kalau kita tanya teman-teman kita di situ aja? Boleh, boleh. Ya. Halo, hai. Kita mau nanya nih tentang pengobatan influenza tuh gimana sih? Nah, jadi untuk pengobatan influenza itu sendiri teman-teman dapat dilakukan dengan dua pengobatan. Pertama adalah pengobatan sportif dan juga pengobatan farmakologi ataupun menggunakan obat-obatan. Nah, untuk pengobatan sportifnya itu sendiri dapat dilakukan dengan mengurangi dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh pasien ataupun pengobatan simptomatik, kemudian pemberian suplemen dan juga adanya istirahat ataupun bed rest. Nah, kalau Iza gimana? Kita juga dapat memberikan pengobatan antivirus pada pasien dalam 48 jam sejak timbulnya gejala. Nah, ada dua golongan utama obat yang diberikan pada pasien influenza ini. Jadi golongan obatnya itu yang pertama ada adamantane dan yang kedua ada neuramidase inhibitor. Nah, untuk obat adamantane itu sendiri, cara kerjanya itu adalah dengan menargetkan kanal dari ion M2 pada virus influenza A sehingga virus tersebut tidak dapat bereplikasi. Adapun contoh dari obat-obatan ini yaitu pertama amantadin dan juga limantadin. Nah, kalau golongan neuramidase inhibitor itu obatnya bekerja dengan menghambat enzim neuramidasenya virus. Jadi enzim neuramidasenya virus ini enzim yang digunakan virus untuk hasil replikasi untuk keluar dari dalam sel inang. Jadi karena kita menghambat enzim neuramidase ini, virus tidak dapat bereplikasi kembali di sel lainnya. Nah, obat-obat ini masih sangat jarang di Indonesia. Yang paling sering itu adalah obat oseltamivir. Nah, ada alasan mengapa obat ini sering digunakan di Indonesia. Yang pertama, obat ini itu efektif untuk virus influenza A maupun influenza B. Sedangkan obat yang adamantane tadi hanya efektif terhadap virus influenza A aja. Kedua, obat ini itu tersedia dalam bentuk kapsul dan suspensi sehingga aman untuk segala usia. Ketiga, golongan adamantane sudah tidak direkomendasikan baik di Indonesia maupun di global karena angka resistensinya yang tinggi terhadap virus influenza A. Lalu untuk dosis pemberian obat oseltamivir ini kalau di Indonesia bagaimana? Nah, untuk pemberian oseltamivir sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan dua sediaan obat. Pertama adalah sediaan obat suspensi dan juga sediaan obat kapsul. Untuk yang sediaan suspensinya yaitu dengan dosis 12 mg per mililiter, sedangkan untuk dosis kapsulnya itu sekitar 75 mg. Nah, kemudian oseltamivir ini sendiri diberikan apabila pasien memiliki indikasi penyakit akut tanpa komplikasi yang dimana pasien tersebut lebih dari 1 tahun dan memiliki gejala lebih dari 2 hari. Untuk dosis suspensi oseltamivir diberikan berdasarkan berat badan pasien. Bila berat badan pasien kurang dari sama dengan 15 kg, diberikan sebanyak 30 mg sebanyak 2 kali sehari. Untuk pasien dengan berat badan 15 sampai 23 kg diberikan 45 mg sebanyak 2 kali sehari. Pada pasien dengan berat badan lebih dari 23 kg sampai 40 kg diberikan 60 mg sebanyak 2 kali sehari. Dan untuk berat badan lebih dari 40 kg diberikan dosis 75 mg sebanyak 2 kali sehari. Oke, sekian dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah. Sekiranya berita hari ini terkait dengan influenza, saya Sofia. Saya Afdal. Kami pamit undur diri. Nah, Chan, bangun Chan. Woi, Chan. 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 Guys, aku punya ide.